Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadilah Yahya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang beberapa tokoh dan aliran psikologi perkembangan. Psikologi diakui sebagai ilmu mandiri pada akhir abad ke-19. Selama 2 abad sebelumnya, berbagai model dikembangkan mengenai apa yang semestinya menjadi subjek studi psikologi dan bagaimana studi tersebut dilakukan secara spesifik. Selama abad ke-17 dan ke-18, berbagai model psikologi saling bersaing untuk mendominasi yang lain. Paling tidak, sistem-sistem psikologi yang dikembangkan pada abad ke-20 memberikan deskripsi yang masuk akal tentang bagaimana psikologi mencapai keragamannya. Fase sistem dalam perkembangan psikologi merupakan bagian penting dalam evolusi psikologi. Fase tersebut menunjukkan kesulitan dalam mendefinisikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan dan menempatkan psikologi dalam ilmu pengetahuan. Karena wujud empiris ilmu pengetahuan merupakan kesamaan utama di antara bidang-bidang kontemporer penelitian psikologi, psikologi memiliki sejarah perkembangan yang mengungkapkan pendapat para ilmuwan dan ahli tentang ilmu kejiwaan. Keilmuan terus berkembang dan diperbarui. Seiring berkembangnya keilmuan tentang kejiwaan, maka bermunculan juga aliran-aliran psikologi yang menyertai dan merupakan perkembangan ilmu jiwa ke arah modern. Beberapa aliran muncul dalam memperoleh tanggapan pro dan kontra di masanya. Bentuk aliran-aliran psikologi antara lain strukturalisme, behaviorisme, gestalt psikologi, psikologi humanistik, dan psikologi psikoanalitik. Aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm Wundt melalui penelitiannya. Wundt dan rekan-rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum-hukum pembentukannya. Wundt dan rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Strukturalisme dari Wundt ini memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran dipandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Metode yang dipakai dalam aliran strukturalisme ini yaitu metode introspektif. Menurut John Piaget, aliran strukturalisme ini mencakup banyak ragam dan sulit menampilkan sifat umum karena strukturnya cenderung berbeda-beda. Adapun tokoh aliran strukturalisme lainnya yaitu Edward Bradford Titchener. Wundt dan mahasiswanya memusatkan upaya menemukan unsur dasar atau disebut struktur dalam proses-proses mental. Strukturalisme merupakan aliran yang menyelisiki tentang struktur tersebut. Dalam kejiwaan, sistematika psikologi oleh Wundt mengalami perkembangan dari masa ke masa, antara lain prasistematik, elementisme, sensasionisme, asosiasionisme, fase empirisme, filter psikologi. B. Fungsionalisme. Aliran fungsionalisme merupakan aliran psikologi yang bersifat dominan pada masanya dan merupakan hal utama yang perlu dipelajari mengenai perkembangan keilmuan psikologi. Aliran fungsional ini berbeda dengan aliran strukturalisme. Aliran fungsional terlahir dari praktis sebuah filsafat. Beberapa contoh aliran fungsionalisme antara lain William James, J.R. Engel, James McCann Kettle, dan John Dewey. Pengertian fungsionalisme sendiri yaitu orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. Dever 1988 menyatakan bahwa fungsionalisme merupakan jenis psikologi yang membawahi fungsi-fungsi dan bukan fakta fenomena mental. Aliran fungsionalisme ini juga mendoktrin bahwa proses kesadaran merupakan kehendak dan keinginan bebas, berpikir, emosi, resepsi, dan hubungan fisik dengan lingkungan. Berikut pernyataan tokoh-tokoh dari aliran fungsionalisme. Menurut William James mengemukakan pendapat bahwa psikologi tidak dapat membuktikan beberapa bebasnya kemajuan. Menurut James Ronald Engel,
James menjelaskan aliran fungsional memiliki 3 macam pandangan, yaitu fungsionalisme merupakan psikologi yang berlawanan dengan elemen-elemen mental. Lalu fungsional menggunakan kesadaran sebagai perantara. Yang ketiga, fungsionalisme merupakan keseluruhan organisasi. Menurut John Dewey, pandangan Dewey banyak dipengaruhi oleh ahli filsafat di mana dia merupakan penulis pertama dari buku psikologi dengan pandangan filsafat yang berjudul Manusia yang Berpikir tentang Perubahan. Dewey menentang anggapan tentang manusia bahwa manusia itu pasif dan hanya mengikuti pola dari lingkungannya. Baik fungsionalisme maupun strukturalisme masing-masing berperan dalam perkembangan psikologi awal. Yang ketiga adalah behaviorisme. Behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme oleh Wundt. Behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional, yaitu kesadaran. Behaviorisme menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Berikut adalah contoh dari tokoh dari behaviorisme antara lain adalah John B. Watson 1878 sampai 1958, F. Skinner 1904 sampai 1990. Yang dia adalah psikologi psikoanalisis. Aliran psikoanalisis merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalisis ini diungkapkan oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli saraf. Sigmund mengungkapkan teori dasarnya tentang alam dasar dan alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang orang sadari sepenuhnya dan merupakan alam nyata, sedangkan alam bawah sadar merupakan kesadaran semu. Pada alam bawah sadar merupakan kondisi di mana sulit untuk dibawa ke alam sadar. Pada alam bawah sadar terdapat nafsu dan insting. Menurut Freud, kondisi alam bawah sadar merupakan bagian dari dorongan dan munculnya semangat dari dalam diri kita. Tokoh behaviorisme lainnya yaitu Alfred Adler dan juga Carl Gustav Jung. Jung adalah seorang psikiater yang keluar dari sekolah psikoanalisis Freud. Jung mengklarifikasi karakteristik kepribadian menjadi 2, yaitu introvert dan extrovert. Aliran humanistik. Aliran humanistik muncul sebagai kritik dari aliran sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik disebut juga the third force setelah kedua aliran sebelumnya. Aliran humanistik memiliki prinsip-prinsip utama, yaitu memahami manusia sebagai totalitas. Metode yang dipakai dalam aliran ini adalah life history atau riwayat hidup. Aliran ini juga mengakui pentingnya kebebasan personal dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk berlangsungnya hidup. Next, Carl Rogers. Rogers merupakan seorang psikoterapis yang mengembangkan aliran humanistik. Abraham Maslow mengemukakan teori motivasi di mana perkembangan psikologis manusia didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan fisiologis. Yang F, aliran Gestalt. Gestalt bukan nama seorang namun berasal dari bahasa Jerman yang diartikan sebagai bentuk, konfigurasi atau keseluruhan, totalitas dan hakikat. Aliran ini memandang keutamaan dari psikologi mengenai keseluruhan mekanisme kerja aliran ini, yaitu dengan menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Metode utama dalam psikologi juga dibedakan menjadi 3, yaitu introspeksi, eksperimentasi, dan metode komparatif. Munculnya aliran-aliran psikologi di atas yaitu secara bertahap dan muncul seiring perkembangan waktu dan modernisasi. Aliran selanjutnya muncul sebagai suatu bentuk dari kritis aliran sebelumnya yang memiliki kekurangan dan berusaha menyempurnakan kembali sebagai salah satu bentuk pemahaman mengenai kejiwaan manusia. Manusia merupakan makhluk kompleks yang memiliki banyak unsur dan psikologis juga merupakan hal yang berkaitan dengan lingkungan tempat manusia tersebut berada. Kesimpulan, psikologi memiliki sejarah perkembangan yang mengungkapkan pendapat para ilmuwan tentang ilmu kejiwaan. Beberapa aliran muncul dan memperoleh tanggapan pro dan kontra di masanya. Bentuk aliran-aliran psikologi diantara lain strukturalisme, behaviorisme, gestalt, psikologi humanistik, dan psikologi psikoanalitik. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.